Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Video ini adalah video untuk memahami konsep jarak di dimensi 3 yang terakhir atau subbab terakhir di konsep jarak, yaitu tentang jarak garis sejajar bidang dan jarak bidang sejajar bidang. Oke, seperti apa konsepnya? Kita lihat di sini. Sebetulnya konsep dari mulai awal yang kita pelajari yaitu jarak titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap bidang itu mempunyai keterkaitan masing-masing ya. Jadi untuk konsep jarak garis sejajar bidang, konsepnya itu kita misalkan punya sebuah garis, kita namakan garis L, dan kita punya sebuah bidang, bebas bidangnya ya. Seperti ini, misalkan ini bidang alfa. Nah, konsep garis sejajar bidang bagaimana yang dinamakan garis sejajar dengan bidang, yaitu apabila minimal ada satu pasang garis sejajar atau di bidang itu punya satu garis yang sejajar dengan garis lain ya. Jadi kalau misalkan ini sebuah bidang alfa, misalkan kita tentukan saja garis yang sejajar dengan garis L di bidang alfa, misalkan ini misalkan garis K. Nah, maka jarak garis L ke bidang alfa yaitu dengan cara menarik proyeksi dari garis L ke garis K. Nah, kita tarik tegak lurus. Tentu saja sebelumnya kita pilih dulu sebuah titik ya. Maaf, ini sebuah titik yaitu misalkan P di garis L, kemudian kita proyeksikan ke garis K. Nah, titik potongnya kita namakan P aksen. Maka jarak titik P itu yang berada di garis L ke garis K yang ada di bidang alfa itu adalah PP aksen ya. Jadi jaraknya adalah PP aksen. Begitu pula konsep jarak bidang sejajar bidang. Kita misalkan punya sebuah bidang, ini V misalkan, dan sebuah bidang lagi misalkan U. Jarak bidang sejajar bidang, tentu saja kita harus memilih satu pasang garis yang sejajar di masing-masing bidang itu ya. Kita pilih saja garisnya. Kemudian sama tadi kita tentukan satu titik di garis itu, misalkan ini Q, lalu kita proyeksikan ke garis satunya menghasilkan titik potong Q aksen. Maka jarak bidang V ke bidang U itu adalah Q aksen. Nah, seperti itu ya. Tetapi ini nanti kalau dibangun dimensi 3 tentunya kalian harus hati-hati betul dalam memilih garisnya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Diketahui 5 persegi panjang T ABCD, panjang AB 8, BC 6, kemudian rusuk tegak 15. Rusuk tegak itu ini ya, TB atau TA atau TC atau TD. Itu rusuk tegak namanya, sama semuanya adalah 15. Tentukan jarak garis AD ke bidang TBC. Oke, AD ke bidang TBC. Yang pertama, kita sekarang harus menentukan
sebuah bidang yang tegak lurus dengan bidang TBC. Ya. Di sini kalau kita proyeksikan garis AD ke bidang TBC, nah itu bisa saja, tapi kita di sini supaya lebih mudah kita minta bantuan bidang. Nah, bidangnya kita konstruk dulu. Yang pertama kita proyeksikan titik T ke garis AD, ya. Proyeksikan titik T ke garis AD. Kita tebalkan guru AD. Lah, proyeksi titik T ke garis AD karena segitiga TAD itu segitiga sama kaki, ya. Maka proyeksinya akan tepat jatuh di tengah AD. Oke. Oke, kita namakan titik P, ya. Oke, itu. Kemudian dari titik P ini baru kita sekarang proyeksikan lagi ke bidang TBC. Nah, perlu kalian pahami, titik P itu terletak di bidang ABCD. Dan bidang ABCD berpotongan dengan bidang TBC di BC. Ya, maka kita tarik proyeksi titik P ke garis yang memuat TBC, yaitu garis BC. Oke, jadi kita proyeksikan titik P ke garis BC. Oke, di situ kita namakan P aksen. Oke, kemudian dari P aksen ini kita proyeksikan lagi atau kita tarik lagi ke titik puncak T. Nah, karena TBC itu adalah segitiga sama kaki, maka tentu saja jika kita tarik P aksen ke T, maka TP aksen adalah garis tinggi sekaligus garis berat segitiga TBC. Begitu pula dengan TP itu juga garis tinggi dan garis berat segitiga TAD. Kenapa begitu? Karena segitiga TBC adalah segitiga sama kaki. Ya, TB sama dengan TC. Oke, di sini kita sudah membuat bidang bantuan yaitu TPP aksen. Nah, bidang ini yang akan kita gunakan nanti. Oke, nah kita tahu juga bahwa segitiga TPP aksen itu adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena panjang TP sama dengan panjang TP aksen. Ya, karena kedua garis itu adalah garis tinggi, segitiga TBC dan segitiga TAD. Oke, kita tentukan dulu sekarang panjang TP atau panjang TP aksen, ya. Oke, panjang TP aksen. Kita lihat di situ segitiga TBC. TB dan TC ini 15. Kemudian TP aksen itu adalah garis tinggi sekaligus garis berat, berarti dia memotong di tengah. Nah, karena BC 6, maka BP aksen 3, ya. Ini juga 3. Oke, maka dengan dalil Pitagoras, TP aksen itu adalah akar dari 15 kuadrat dikurangi 3 kuadrat atau 225 dikurangi 9 atau akar 216. Akar 216 itu adalah akar 216 itu adalah akar 36 kali 6 atau 6 akar 6. Kemudian
cm ya. Kemudian kita akan menggambar segitiga TP P aksen. Oke. Di mana TP itu adalah 6/6. Begitu pula dengan TP aksen juga 6/6. Kemudian PP aksen. Nah, PP aksen kita tahu adalah 8. Nah, jarak garis AD ke bidang TBC ya. Garis AD itu kita wakilkan dengan titik P tadi di sini. Ke bidang TBC yaitu kita proyeksikan, kita tarik tegak lurus titik P ke garis TP aksen. Oke, ini. Oke. Karena TP P aksen adalah segitiga sama kaki, maka misalkan ini kita kasih nama, sudah ada P aksen misalkan Q ya. Maka PQ garis tinggi segitiga TP P aksen. Nah, begitu juga ada garis tinggi yang lain di sini kalau kita menarik dari titik T tegak lurus, yaitu ini juga tegak lurus ya, menjadi garis tinggi sekaligus garis berat karena ini segitiga sama kaki. Atau kalau di sini menjadi tinggi limas. Oke, tinggi limas misalkan di sini kita namakan O. Oke, sekarang kita akan mencari tinggi limas yaitu TO. Di sini TO. Oke, kita tahu bahwa O ini terletak di tengah-tengah PP aksen. Artinya kalau panjang PP aksen 8, maka kita tahu OP aksen adalah 4. Kita akan mencari panjang TO menggunakan segitiga TOP aksen. Oke, kita gambarkan di sini. TOP aksen. OP aksen adalah 4 dan TP aksen tadi kita sudah mencari ini 6/6. Nah, maka TO itu adalah akar dari 6/6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jadi akar dari 6/6 kuadrat itu adalah 216 dikurangi 16, yaitu akar dari 200, atau akar dari 200 berarti 10 akar 2 cm ya. 10 akar 2 berarti 100 kali 2 200. Oke. TO nya 10 akar 2. Maka jika kita ingin mencari PQ atau jarak garis AD ke bidang TBC yaitu PQ, kita menggunakan konsep luas segitiga. Maka alasnya, yang pertama alasnya PP aksen itu adalah 8, tingginya TO 10 akar 2 itu sama dengan alasnya TP aksen 6/6 kali PQ. Oke, berarti PQ itu sama dengan 8 kali 10 akar 2 dibagi 6 akar 6. Kita sederhanakan, ini kita bagi 2, 4. Kita bagi 2, 3. Ini juga coret boleh, ini jadi akar 3. Maka hasilnya adalah 40 per 3 akar 3. Nah, kita kalikan dengan 3 akar 3 menjadi 40 akar 3 per 9. Itu adalah jarak garis AD ke bidang TBC. Oke, untuk contoh soal yang kedua tentang
jarak bidang sejajar bidang akan kita lanjutkan di video part kedua.